Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Teddy Rusman MSI selaku dosen pembimbing 1, yang terhormat Bapak Dr. Andes Yon Rizal MSI selaku dosen pembimbing 2, yang terhormat Ibu Rahmadianti Putri SI MPD selaku dosen pembahas. Izin memperkenalkan diri, nama saya Melinda, NPM 1813031001, mahasiswa Pendidikan Ekonomi angkatan 2018. Di sini, izinkanlah saya untuk mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian secara online pada e-commerce Ladada di masa pandemi COVID-19 di kalangan mahasiswa Pendidikan Ekonomi Universitas Lampung. Selanjutnya, ada rumusan masalah. Yang pertama yaitu pengaruh X1, X2, X3, dan X4 terhadap Q. Yang pertama, apakah ada pengaruh secara parsial kualitas informasi terhadap kepuasan konsumen? Yang kedua, apakah ada pengaruh kemudahan penggunaan aplikasi terhadap kepuasan konsumen? Yang ketiga, apakah ada pengaruh harga terhadap kepuasan konsumen? Yang keempat, apakah ada pengaruh kualitas produk terhadap kepuasan konsumen? Selanjutnya, pengaruh secara parsial antara X1, X2, X3, X4, dan Y terhadap Z. Yang pertama, apakah ada pengaruh secara parsial kualitas informasi terhadap keputusan pembelian? Apakah ada pengaruh secara parsial kemudahan penggunaan aplikasi terhadap keputusan pembelian? Yang ketiga, apakah ada pengaruh harga terhadap keputusan pembelian? Yang keempat, apakah ada pengaruh kualitas produk terhadap keputusan pembelian? Yang kelima, apakah ada pengaruh kepuasan konsumen terhadap keputusan pembelian? Selanjutnya, pengaruh antara X1, X2, X3, X4 terhadap Z melalui Y. Yang pertama, apakah ada pengaruh kualitas informasi terhadap keputusan pembelian melalui kepuasan konsumen? Yang kedua, apakah ada pengaruh kemudahan penggunaan aplikasi terhadap keputusan pembelian melalui kepuasan konsumen? Yang ketiga, apakah ada pengaruh harga terhadap keputusan pembelian melalui kepuasan konsumen? Yang keempat, apakah ada pengaruh kualitas produk terhadap keputusan pembelian melalui kepuasan konsumen? Selanjutnya, apakah ada pengaruh kualitas informasi, kemudahan penggunaan aplikasi, harga dan kualitas produk secara simultan terhadap keputusan pembelian? Dan yang terakhir, apakah ada pengaruh kualitas informasi, kemudahan penggunaan aplikasi, harga dan kualitas produk secara simultan terhadap kepuasan konsumen? Baik, selanjutnya ada gambaran umum penelitian. Yang pertama adalah lokasi penelitian. Penelitian ini berlokasi di Pendidikan Ekonomi Universitas Lampung. Yang kedua ada populasi penelitian. Populasi pada penelitian ini berjumlah 242 mahasiswa. Dan selanjutnya ada sampel penelitian. Sampel penelitian pada penelitian ini yaitu berjumlah 71 sampel. Yang terakhir yaitu instrumen penelitian. Instrumen penelitian yang dipakai pada penelitian ini yaitu observasi, map kuesioner, dan dokumentasi. Selanjutnya ada uji persyaratan instrumen penelitian. Yang pertama ada uji validitas. Uji validitas ini digunakan untuk mengukur sejauh mana alat ukur yang digunakan dapat mengukur apa yang diinginkan. Uji validitas diuji menggunakan rumus korelasi produk momen. Dengan kriteria pengujian, jika R hitung lebih besar daripada R tabel, maka alat ukur tersebut valid dengan alpha sama dengan 0,05 dan dk sama dengan n sama dengan 20, didapat R tabel sebesar 0,44. Dan bisa disimpulkan pada variabel kualitas informasi sebanyak 7 item pertanyaan dikatakan valid dengan R hitung lebih besar daripada R tabel. Selanjutnya pada variabel X2 terdapat 9 item pertanyaan. R hitung lebih besar daripada R tabel, dapat disimpulkan semua item pertanyaan dikatakan valid. Selanjutnya ada variabel harga atau X3, ada 6 item pertanyaan yang diuji. Dengan R hitung lebih besar daripada R tabel, dapat disimpulkan semua item pertanyaan dikatakan valid. Selanjutnya ada variabel kualitas produk atau X4 dengan jumlah item pertanyaan 8 item dengan R hitung dengan hasil perhitungan yaitu diperoleh R hitung lebih besar daripada R tabel dan dapat disimpulkan semua item pertanyaan dikatakan valid. Selanjutnya ada variabel kepuasan konsumen atau Y dengan 10 item pertanyaan dan diperoleh hasil perhitungan R hitung lebih besar daripada R tabel, maka dapat disimpulkan semua item pertanyaan dikatakan valid. Yang terakhir yaitu variabel keputusan pembelian atau Z dengan jumlah item pertanyaan sebanyak 9 item dengan diperoleh hasil perhitungan R hitung yaitu lebih besar daripada R tabel, maka dapat dikatakan
dikatakan semua item pertanyaan dikatakan valid. Selanjutnya yaitu uji reliabilitas. Nah, uji reliabilitas di sini diuji menggunakan alpha clone match. Yang pertama ada variabel kualitas informasi atau X1 diperoleh alpha clone match sebesar 0,971, maka hasil analisis instrumen diketahui dengan N adalah 20 dan N untuk item pertanyaan dari sebanyak 7 item pertanyaan, sehingga diperoleh R alpha sebesar 0,971 yang dapat dikonsultasikan dengan daftar interpretasi coefficient R berada pada rentang 0,8000 sampai 1000. Dapat disimpulkan perhitungan tersebut bahwa instrumen variabel kualitas informasi mempunyai reliabilitas yang sangat tinggi. Selanjutnya ada variabel kemudahan penggunaan aplikasi dengan diperoleh R alpha sebesar 0,962 dengan N item pertanyaan itu 9 dan dengan diinterpretasikan dengan daftar interpretasi coefficient R, maka berada pada rentang 0,8000 sampai 1000. Dapat disimpulkan bahwa instrumen variabel kemudahan penggunaan aplikasi mempunyai reliabilitas yang sangat tinggi. Selanjutnya ada variabel harga atau X3 diperoleh R alpha sebesar 0,915 dengan N itemnya 6, dapat diinterpretasikan pada koefisien R berada pada rentang 0,8000 sampai 0,1000, yang dapat disimpulkan bahwa variabel X3 memiliki reliabilitas yang sangat tinggi. Selanjutnya, pada variabel kualitas produk atau X4 diperoleh R alpha sebesar 0,956 dengan N item yaitu 8, dapat dikonsultasikan dengan daftar interpretasi coefficient R yaitu berada pada rentang 0,8000 sampai dengan 1000. Dapat disimpulkan bahwa instrumen kualitas produk dikatakan mempunyai reliabilitas yang sangat tinggi. Selanjutnya yaitu ada variabel keputusan konsumen dengan diperoleh R alpha sebesar 0,969 dengan N item yaitu 10 dan dapat dikonsultasikan dengan daftar interpretasi coefficient R berada pada rentang 0,8000 sampai dengan 1000. Dapat disimpulkan bahwa instrumen kepuasan konsumen dikatakan memiliki reliabilitas yang sangat tinggi. Dan yang terakhir ada variabel keputusan pemilihan atau J dengan diperoleh R alpha sebesar 0,937 dengan N item yaitu 9, maka dikonsultasikan dengan daftar interpretasi koefisien R berada pada rentang 0,8000 sampai dengan 1000 dan dapat disimpulkan bahwa instrumen keputusan pembelian berada pada reliabilitas yang sangat tinggi. Selanjutnya ada uji persyaratan statistik parametrik. Yang pertama itu ada uji normalitas. Uji normalitas ini digunakan untuk mengetahui apakah instrumen yang digunakan berdistribusi normal atau tidak. Uji ini dilakukan menggunakan statistik Kolmogorov Smirnov dengan kriteria pengujian tolak HO apabila nilai Asim-Siktu-Toilet lebih kecil daripada 0,025. Berarti sampel berdistribusi tidak normal, namun terima HO apabila nilai Asim-Siktu-Toilet lebih besar daripada 0,025, maka sampel berdistribusi normal. Maka bisa kita lihat dari hasil perhitungan SPSS diperoleh nilai variabel kualitas informasi diperoleh nilai Siktu-Toiletnya yaitu 0,518 dengan kondisi 0,518 lebih besar daripada 0,25 dengan keputusan terima O, dan dapat disimpulkan variabel X1 berdistribusi normal. Selanjutnya ada variabel kemudahan penggunaan aplikasi atau X2 dengan diperoleh Siktu-Toiletnya yaitu 0,309 dengan kondisi 0,309 lebih besar daripada 0,025, maka terima HO dan dapat disimpulkan variabel kemudahan penggunaan aplikasi berdistribusi normal.
Selanjutnya ada variabel harga atau X3 diperoleh nilai shift to toiletnya 0,824 dengan kondisi 0,824 lebih besar daripada 0,025, maka terima HO dan dapat disimpulkan variabel harga berdistribusi normal. Selanjutnya kualitas produk atau X4 diperoleh nilai shift to toiletnya sebesar 0,973 dengan kondisi 0,973 lebih besar daripada 0,025, maka terima HO dapat disimpulkan variabel variabel kualitas produk berdistribusi normal. Selanjutnya ada variabel kepuasan konsumen atau Y diperoleh nilai shift to toiletnya 0,457 dengan kondisi 0,457 lebih besar daripada 0,025, maka terima HO dan dapat disimpulkan variabel kepuasan konsumen berdistribusi normal. Selanjutnya ada keputusan pembelian atau Z dengan diperoleh nilai shift to toilet sebesar 0,738 dengan kondisi 0,738 lebih besar daripada 0,025, maka terima HO dan dapat disimpulkan variabel keputusan pembelian berdistribusi normal. Selanjutnya ada uji homogenitas. Uji homogenitas ini digunakan untuk melihat apakah data penelitian yang diperoleh berasal dari populasi yang bervarian homogen atau tidak. Uji homogenitas ini diuji menggunakan metode Levin statistik dengan kriteria pengujian terima HO apabila nilai shift lebih besar daripada 0,05, data bersifat homogen, dan tolak HO apabila nilai shift lebih kecil daripada 0,05, maka data tidak homogen. Baik, bisa kita lihat berdasarkan hasil perhitungan SPSS diperoleh nilai shift to toilet untuk variabel X1 atau kualitas informasi yaitu 0,685 yang artinya lebih besar daripada 0,05, maka terima HO dapat disimpulkan variabel X1 bervarian homogen. Selanjutnya pada X2 kemudahan penggunaan aplikasi diperoleh nilai shift yaitu 0,84 dengan kondisi 0,84 lebih besar daripada 0,05, maka terima HO dapat disimpulkan variabel X2 bersifat homogen. Selanjutnya, variabel X3 atau harga diperoleh shift sebesar 0,160 dengan kondisi 0,160 lebih besar daripada 0,05, maka terima HO dan dapat disimpulkan bahwa variabel harga atau X3 bervarian homogen. Selanjutnya, kualitas produk X4 dengan diperoleh nilai shift sebesar 0,4440 dengan kondisi 0,440 lebih besar daripada 0,05, maka terima HO dan dapat disimpulkan variabel kualitas produk dikatakan homogen. Selanjutnya yang terakhir yaitu variabel kepuasan konsumen atau Y dengan diperoleh nilai shift sebesar 0,61 dengan kondisi 0,61 lebih besar daripada 0,05, maka terima HO dapat disimpulkan kepuasan konsumen atau Y bervarian homogen. Baik, selanjutnya ada uji asumsi klasik. Yang pertama ada uji linearitas regresi. Uji ini digunakan untuk melihat apakah model regresi yang digunakan dalam penelitian linear atau non-linear dengan menggunakan analisis varian atau ANOVA dengan kriteria pengujian apabila nilai sigma pada deviation from linearity lebih besar daripada alpha 0,05, maka HO diterima dan model regresi berbentuk linear. Sebaliknya, jika nilai sigma pada deviation from linearity lebih kecil daripada alpha 0,05, maka HO ditolak, model regresi berbentuk tidak linear. Baik, bisa kita lihat pada hasil perhitungan SPSS diperoleh untuk variabel kualitas informasi diperoleh nilai sig yaitu 0,200 dengan kondisi 0,200 lebih besar daripada 0,05, maka terima HO. Kesimpulannya, variabel X1 berbentuk linear. Yang kedua, ada variabel kemudahan penggunaan aplikasi dengan diperoleh nilai sig sebesar 5,25 dengan kondisi 0,525 lebih besar daripada 0,05, maka terima HO. Dapat disimpulkan kemudahan penggunaan aplikasi berbentuk linear. Selanjutnya untuk variabel harga X3 dengan diperoleh nilai sig sebesar 0,121 dengan kondisi 0,121 lebih besar daripada 0,05, maka terima HO. Dapat disimpulkan variabel harga berbentuk linear.
Selanjutnya ada variabel kualitas produk dengan diperoleh nilai C sebesar 0,397 dengan kondisi 0,397 lebih besar daripada 0,05, maka terima HO dan dapat disimpulkan variabel kualitas produk berbentuk linear. Selanjutnya ada variabel kepuasan konsumen dengan diperoleh nilai C sebesar 0,104 dengan kondisi 0,104 lebih besar daripada 0,05, maka terima HO dan dapat disimpulkan variabel kepuasan konsumen berbentuk linear. Selanjutnya ada uji multikolonialitas. Uji multikolonialitas digunakan untuk membuktikan dan menguji ada tidaknya hubungan yang linear antar variabel bebas satu dengan yang lainnya, menggunakan statistik korelasi produk momen dari persen. Dengan kriteria pengujian, apabila N itu lebih kecil daripada R tabel dengan DK sama dengan N dan alpha sama dengan 0,05, didapat R tabel sebesar 0,233, maka HO diterima, berarti tidak terjadi multikorelasi, dan sebaliknya jika R itu lebih besar daripada R tabel, maka H1 diterima yang menunjukkan terjadi multikolonialitas antara variabel bebas. Bisa kita lihat untuk korelasi antara kualitas informasi dengan kemudahan penggunaan aplikasi diperoleh koefisien R sebesar 0,497 dengan SIG lebih kecil daripada 0,05 yaitu 0,000, maka tolak HO disimpulkan bahwa terjadi multikolonialitas. Selanjutnya korelasi antara kualitas informasi dengan harga diperoleh koefisien R sebesar 0,320 dengan SIG 0,03 lebih kecil daripada 0,05, maka tolak HO dan dapat disimpulkan terjadi multikolonialitas. Selanjutnya ada korelasi antar kualitas informasi dengan kualitas produk dengan diperoleh koefisien R sebesar 0,496 dengan SIG sebesar 0,00 lebih kecil daripada 0,05, maka tolak HO dapat disimpulkan terjadi multikolonialitas. Selanjutnya ada kemudahan penggunaan aplikasi X2 dengan harga X3 dengan diperoleh koefisien R sebesar 0,497 dengan SIG 0,00 lebih kecil daripada 0,05, maka tolak HO dan dapat disimpulkan terjadi multikolonialitas. Selanjutnya, korelasi antar variabel kemudahan penggunaan aplikasi dengan harga, kemudahan penggunaan aplikasi dengan kualitas produk dengan koefisien R sebesar 0,308 dengan SIG 0,05 lebih kecil daripada 0,05, maka tolak HO dapat disimpulkan terjadi multikolonialitas. Selanjutnya, korelasi antar variabel harga dengan kualitas produk dengan koefisien R sebesar 0,304 dengan SIG 0,005 lebih kecil daripada 0,05, maka tolak HO dapat disimpulkan terjadi multikolonialitas. Selanjutnya ada uji asumsi klasik, yaitu uji autokorelasi. Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah terjadi korelasi di antara data pengamatan atau tidak. Uji autokorelasi ini menggunakan Darwin-Watson. Dengan kriteria pengujian, apabila nilai statistik Darwin-Watson berada di antara angka 2 atau mendekati angka 2, dapat dinyatakan data pengamatan tidak terjadi gejala autokorelasi. Bisa kita lihat pada hasil perhitungan SPSS, diperoleh nilai statistik Darwin-Watson yaitu sebesar 1,916 berada di antara angka 2 atau mendekati angka 2 dengan diperoleh nilai DL dan DU dengan K sama dengan 5 dan N sama dengan 71, diperoleh DL sebesar 1,468 dan DU sebesar 1,768, sehingga diperoleh nilai 4 min DU yaitu 2,232 dan 4 min DL sama dengan 2,532, yang artinya nilai Darwin-Watson terletak antara DU lebih kecil daripada D dan D lebih besar daripada
lebih kecil daripada D dan D lebih kecil daripada 4 min DU, maka HO diterima dan dapat dinyatakan persamaan regresi tidak mengandung gejala autokorelasi. Selanjutnya, selanjutnya ada uji heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas ini digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya. Pendekatan yang digunakan untuk menyatakan apakah terjadi heteroskedastisitas atau tidak yaitu menggunakan rank korelasi dari sperma. Dengan kriteria pengujian, apabila koefisien signifikansi hubungan antar variabel bebas dengan variabel residual absolutnya atau agresif lebih besar daripada alfa sama dengan 0,05, maka dapat dinyatakan tidak terjadi heteroskedastisitas. Namun sebaliknya, jika koefisien signifikan hubungan antar variabel bebas dengan variabel residual absolutnya lebih kecil daripada 0,05, maka dapat dinyatakan terjadi heteroskedastisitas. Bisa kita lihat dari tabel hasil perhitungan SPSS untuk variabel X1 atau kuantitas informasi diperoleh nilai korelasi koefisiennya yaitu minus 0,040 dengan diperoleh nilai sigma yaitu 0,369 dengan kondisi 0,369 lebih besar daripada 0,05, maka terima HO yang dapat dinyatakan tidak terjadi heteroskedastisitas. Selanjutnya ada variabel kemudahan penggunaan aplikasi atau X2 dengan diperoleh nilai korelasi koefisien yaitu sebesar 0,032 dengan nilai sig sebesar 0,394 dengan kondisi 0,394 lebih besar daripada 0,05, maka dapat disimpulkan terima HO yang menyatakan variabel X2 tidak terjadi heteroskedastisitas. Selanjutnya, variabel harga atau X3 diperoleh nilai korelasi koefisien yaitu sebesar 0,113 dengan nilai sig sebesar 0,174 dengan kondisi 0,174 lebih besar daripada 0,05, maka dapat disimpulkan terima HO yang menyatakan tidak terjadi heteroskedastisitas. Selanjutnya ada variabel kualitas produk dengan diperoleh nilai korelasi koefisien sebesar 0,156 dengan nilai sig yaitu 0,097 dengan kondisi 0,097 lebih besar daripada 0,05, maka dapat disimpulkan terima HO yang menyatakan variabel kualitas produk tidak terjadi heteroskedastisitas. Selanjutnya ada pengujian hipotesis. Yang pertama ada uji T untuk secara parsial atau secara sendiri-sendiri. Bisa kita lihat pada tabel yang pertama yaitu hipotesis yang pertama yaitu X1 terhadap Y atau kualitas informasi terhadap kepuasan konsumen dengan diperoleh T hitung sebesar 2,059, T tabel sebesar 1,994 dan sig sebesar 0,043 dengan alfa 0,05 dengan kondisi 2,059 lebih besar daripada 1,994, maka dapat disimpulkan tolak HO yang menyatakan variabel S1 terhadap Y berpengaruh. Selanjutnya hipotesis kedua yaitu X2 terhadap Y atau kemudahan penggunaan aplikasi terhadap kepuasan konsumen dengan diperoleh T hitung sebesar 2,161 dan T tabel 1,994 dan sig 0,034, maka dengan kondisi 2,161 lebih besar daripada 1,994, maka dapat disimpulkan tolak HO yang menyatakan variabel X2 terhadap Y yaitu berpengaruh. Selanjutnya, ada variabel X3 terhadap Y dengan T hitung sebesar 3,255 dan T tabel sebesar 1,994 dengan sig sebesar 0,002 dengan kondisi 3,255 lebih besar daripada 1,994, maka dapat disimpulkan tolak HO
variabel X4 terhadap Y berpengaruh. Selanjutnya, ada hipotesis X1 terhadap Z dengan T hitung sebesar 2,045, dengan T tabel sebesar 1,994, dengan sig 0,045, dengan kondisi 2,045 lebih besar daripada 1,994, maka dapat disimpulkan tolak KO variabel pengaruh X2 terhadap Z berpengaruh. Selanjutnya ada hipotesis X3 terhadap Z dengan X2 terhadap Z dengan T hitung sebesar 2,045, dengan T tabel 1,994, dengan sig 0,045, dengan kondisi 2,045 lebih besar daripada 1,994, maka dapat disimpulkan tolak KO hipotesis X2 dan X2 terhadap Z dapat diterima, yaitu berpengaruh. Selanjutnya ada hipotesis X3 terhadap Z dengan T tabel sebesar 2,115, T hitung sebesar 2,115, dan T tabel sebesar 1,994, dengan sig sebesar 0,038, dengan kondisi 2,115 lebih besar daripada 1,994, maka dapat disimpulkan tolak KO hipotesis X3 terhadap X4 diterima. Selanjutnya ada X4 terhadap Z dengan diperoleh T hitung sebesar 2,155, dengan T tabel sebesar 1,994, dengan sig sebesar 0,35, dengan kondisi 2,155 lebih besar daripada 1,994, maka dapat disimpulkan tolak KO hipotesis X4 terhadap Z diterima. Yang terakhir yaitu hipotesis Y terhadap Z dengan diperoleh nilai T hitung sebesar 2,147, dengan sig sebesar 0,36, dengan kondisi 2,147 lebih besar daripada 1,994, maka dapat disimpulkan tolak KO hipotesis Y terhadap Z dapat diterima. Selanjutnya ada ujian secara parsial-parsial untuk pengaruh tidak langsung. Yang pertama, untuk variabel pengaruh tidak langsung X1 terhadap Z melalui Y. Diperoleh jalur rho YX1 sebesar 0,207 dan jalur rho ZX1 sebesar 0,262 dan jalur rho YZ sebesar 0,232, maka dapat disimpulkan pengaruh variabel kualitas informasi terhadap keputusan pembelian melalui kepuasan konsumen sebesar 0,048 atau 4,8%. Selanjutnya, untuk variabel X2 terhadap Z melalui Y, diperoleh untuk jalur rho YX2 sebesar 0,230 dan untuk jalur rho ZX2 sebesar 0,198 dan untuk jalur rho YZ sebesar 0,232, maka dapat disimpulkan pengaruh variabel kualitas informasi terhadap keputusan pembelian melalui kepuasan konsumen sebesar 0,045 atau 4,5%. Selanjutnya, untuk variabel X3 terhadap Z melalui Y, diperoleh jalur rho YX3 sebesar 0,192, untuk jalur rho ZX3 sebesar 0,172, dan untuk jalur rho YZ sebesar 0,232. Maka dapat disimpulkan pengaruh variabel harga terhadap keputusan pembelian melalui keputusan konsumen sebesar 0,044 atau 4,4%. Selanjutnya yang terakhir yaitu pengaruh X4 terhadap Z melalui Y, diperoleh jalur rho YX4 sebesar 0,351, jalur rho ZX4 sebesar 0,221, dan untuk jalur rho YZ sebesar 0,232, maka dapat disimpulkan pengaruh variabel kualitas produk terhadap keputusan pembelian melalui keputusan konsumen sebesar 0,081 atau 8,1%. Selanjutnya ada pengujian hipotesis uji F untuk secara simultan. Yang pertama ada pengujian hipotesis S1, X2, X3, X4 terhadap terhadap Y, itu diperoleh F hitung sebesar 16,523 dengan F tabel
dengan F-tabel sebesar 2,51 dengan kondisi 16,523 lebih besar daripada 2,51, maka dapat disimpulkan tolak KO pengujian hipotesis secara simultan X1, X2, X3, dan X4 terhadap Y dapat dikatakan berpengaruh. Selanjutnya ada pengujian hipotesis untuk X1, X2, dan X3 dan X4 terhadap Z, yaitu diperoleh nilai F hitung sebesar 21,149 dengan F tabel sebesar 2,51 dengan kondisi 21,149 atau lebih besar daripada 2,51, maka dapat disimpulkan tolak KO hipotesis X pengujian hipotesis secara simultan X1, X2, X3, X4 dan Y terhadap Z diterima. Selanjutnya ada kesimpulan. Yang pertama, ada pengaruh secara parsial kualitas informasi terhadap kepuasan konsumen, kemudahan penggunaan aplikasi terhadap kepuasan konsumen, harga terhadap kepuasan konsumen, dan kualitas produk terhadap kepuasan konsumen. Selanjutnya, ada pengaruh secara parsial kualitas informasi terhadap keputusan pembelian, kemudian penggunaan aplikasi terhadap keputusan pembelian, harga terhadap keputusan pembelian, kualitas produk terhadap keputusan pembelian, dan kepuasan konsumen terhadap keputusan pembelian. Selanjutnya, ada pengaruh secara tidak langsung kualitas informasi terhadap keputusan pembelian melalui kepuasan konsumen. Ada pengaruh kemudahan penggunaan aplikasi terhadap keputusan pembelian melalui kepuasan konsumen. Ada pengaruh harga terhadap keputusan pembelian melalui kepuasan konsumen. Ada pengaruh kualitas produk terhadap keputusan pembelian melalui kepuasan konsumen. Dan ada pengaruh kualitas produk terhadap keputusan pembelian melalui kepuasan konsumen. Dan ada pengaruh secara simultan, ada pengaruh kualitas informasi, kemudahan penggunaan aplikasi, harga dan kualitas produk secara simultan terhadap keputusan pembelian. Dan yang terakhir, ada pengaruh kualitas informasi, kemudahan penggunaan aplikasi, harga dan kualitas produk secara simultan terhadap kepuasan konsumen. Baik, cukup sekian pemaparan hasil penelitian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.